Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa bersama saya Bung Jos Bimasena. Seperti biasa saya janji tadi dan dari beberapa hari yang lalu sebenarnya kita mau adakan acara talkshow malam hari. Rencana talkshow kita di hari Senin ya, setiap hari Senin. Namun dikarenakan padatnya berita yang harus kita angkat dan tentunya untuk rekan-rekan juga menunggu tentang kabar berita Baitul Timur bagaimana langkah-langkah ke depannya. Tentunya untuk hari ini kita angkat sebuah talkshow. Judulnya sih cukup antik sih untuk hari ini judulnya. Ada tamu kehormatan dulu saya. Bapak Cilik, selamat malam Pak Cilik. Halo Pak Cilik, selamat malam. Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, iya, mohon maaf. Ya. Oke, baik. Dan selamat malam Pak Cilik, selamat datang. Mudah-mudahan sehat selalu. Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat, amin. Dan mudah-mudahan sehat selalu. Iya, oke, baik. Itulah tadi pendengar Radio Monika Surya Barito FM di mana saja berada. Anda yang berada di 92 untuk wilayah Tamyang Layang hingga Kalsel dan juga di Ampah dan sekitarnya di 98,8 FM. Saya juga di ujung telepon ada Bung Yandi. Bung Yandi, selamat malam Bung Yandi. Selamat malam Bung Jos, selamat malam Pak Cilik, dan selamat malam pemirsa Radio Monika dimanapun berada. Oke, baik, terima kasih Bung Yandi. Selamat malam semuanya. Oke, juga di ujung telepon ada satu rekan lagi yang tidak pernah kita lupakan. Rekan kita yang cukup kental dengan Bung Jos ini, Bang Jumudi. Halo Bung, apa kabar Bung? Ya, selamat malam. Oke, Bung Jumudi sehat Bung ya? Iya, betul. Oke, baik, sehat. Silakan. Oke, baik. Pak Cilik, untuk malam hari ini temanya adalah yang berkaitan dengan tentunya penyelenggaraan pemerintahan. Jadi di sini ada sebuah tema temanya unik sekali ini. Iya, silakan. Apakah perlu manusia Superman atau manusia setengah dewa untuk menyelenggarakan pemerintahan di Kabupaten Baitul Timur? Ini tentunya sudah kami sebar di WA kita supaya nanti pada sama-sama untuk mendengar di acara talkshow kita malam hari ini. Pak, iya. Berkaitan dengan pelantikan tadi, coba sebentar ya saya akan ini buka sedikit ya perihal dengan kegiatan tadi Pak ya. Lampiran 3, daftar lampiran keputusan Bupati Baitul Timur nomor 821.2 garing 1205 garing 2 Romawi titik 1 garing BKP SDM tanggal 18 September 2020 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan administrator di lingkungan pemerintah Kabupaten Baitul Timur. 1. Ardine SE, jabatan lama Kepala Bidang Politik dan Kemasyarakatan Kesbangpol Eselon 3B, jabatan baru Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Eselon 3B. 2. Harudiansah SP, jabatan lama Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Eselon 3B, jabatan baru Kepala Bidang Politik dan Kemasyarakatan Kesbangpol Eselon 3B. Tamyang Layang 18 September 2020. Bupati Baitul Timur cap ditandatangani Ampera Ayam Bebas. Lampiran 2, daftar lampiran keputusan Bupati Baitul Timur nomor 821.2 garing 1205 garing 2 Romawi titik 1 garing BKP SDM tanggal 18 September 2020 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan administrator di lingkungan pemerintah Kabupaten Baitul Timur. 1. Freddy Tangkasiang SSTP, jabatan lama Camat Pajoipat Eselon 3A, jabatan baru Kepala Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Eselon 3A. 2. Normansyah SH, jabatan lama Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Eselon 3A, jabatan baru Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Eselon 3A. 3. Dr. Anda Herwani MM, jabatan lama Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Eselon 3A, jabatan baru Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Eselon 3A. 4. Mulyadi SHMM,
Jabatan lama, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Eselon 3A. Jabatan baru, Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat DPRD Eselon 3A. 5. Aripanan Putut Lelu SH. Jabatan lama, Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Eselon 3A. Jabatan baru, Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Eselon 3A. 6. Insinyur Monika MM. Jabatan lama, Sekretaris Dinas Pertanian Eselon 3A. Jabatan baru, Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Eselon 3A. 7. Fauji Nur SPTME. Jabatan lama, Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat DPRD Eselon 3A. Jabatan baru, Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Eselon 3A. 8. Abiyahin SPMAP. Jabatan lama, Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Eselon 3A. Jabatan baru, Sekretaris Dinas Pertanian Eselon 3A. 9. Joni Orongan SPTMM. Jabatan lama, Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Eselon 3A. Jabatan baru, Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Eselon 3A. 10. Andrunganyan SOSMM. Jabatan lama, Kepala Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Eselon 3A. Jabatan baru, Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Eselon 3A. 11. Albert SEMM. Jabatan lama, Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Eselon 3A. Jabatan baru, Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Eselon 3A. 12. Dr. Andes Supriyadi MMA. Jabatan lama, Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Eselon 3A. Jabatan baru, Camat Pajaupat Eselon 3A. Tamiang Layang, 18 September 2020. Bupati Beratai Timur, cap ditandatangani Ampera Ayam Bebas. Iya, informasinya begitu. Tadi ada pelantikan tadi sore di rumah jabatan Bupati. Oh iya, oke, baik. Oh iya Pak Cilik, silakan untuk memberikan gambaran Pak berkaitan dengan ini Pak, dengan pelantikan tadi sore Pak, silakan. Saya dengar itu pelantikannya, ya saya tidak bisa jelas juga ngomongnya karena saya juga tidak diundang. Iya. Nah, cuma informasinya ada pelantikan pejabat sekda. Pejabat sekda ya. Dari provinsi. Oke. Kemudian ada beberapa pemindahan kepala dinas. Itu informasi yang kami dengar dari ya sepintas orang lewat aja ngomong. Soalnya kami tidak diundang juga dalam acara ini. Oh, tidak kena undangan Pak tadi Pak ya? Ya tidak ada undangan. Tidak ada undangan sama sekali. Bung Yandi. Ya, bagaimana Pak Cilik tadi bilang bahwa hari ini ada pelantikan dan ini memang isu yang sangat menarik karena ini sepertinya sifatnya agak mendadak. Iya. Berita yang kita terima. Ya, saya sendiri baru terima informasi jam 10 tadi ya, kurang lebih bahwa ada pelantikan pejabat sekda. Gitu kan? Ya. Selama ini kan ramai sekali nih kita bicarakan polemik, carut marut masalah sekda di Bartim. Ternyata hari ini sudah dilakukan pelantikan pejabat sekda yang isi informasinya adalah itu ditunjuk langsung dari pihak provinsi. Ya, artinya langsung, ya. Sebagaimana pernah kita kemukakan kemarin-kemarin ya Bung Jos ya. Kemungkinan akan terjadi pengambil alihan dari provinsi sesuai pasal 235 Undang-Undang Pemda apabila ini berlarut-larut. Nah, hari ini sepertinya hal itu terbukti begitu. Iya. Dan agak unik juga ini, saya juga terima sore tadi tema yang Bung Jos sebarkan mengenai pembicaraan hari ini sehingga saya agak meraba-raba sedikit, ya kan? Iya. Apakah Superman atau manusia setengah dewa? Dalam kepala saya ini Superman adalah produksinya dari Marvel Group, gitu kan? Gitu kan? Dan betul Bu Gerdi. Istilah manusia setengah dewa ini ada dua referensi yang saya dapatkan.
Satu itu di cerita silat Koping Ho yang bernama Bukek Siansu, dan satunya lagi adalah judul lagu dari syair lagu dari Iwan Fals gitu ya kan, di mana lagu ini pernah diproduksi dan dikeluarkan zaman Presiden SBY. Nah saya jadi dalam kepala saya ini kenapa ini Pak Bung Jos mengambil tema ini dan kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan dengan Bartim. Mungkin Bung Jemudi nanti lebih paham ini kali ya. Oke. Bung Jemudi, silakan Bung Jemudi. Halo Bung Jemudi. Halo. Bung Jemudi masih ada? Sebentar, kayaknya sudah ini. Pak Cilik, silakan Pak, tanggapannya Pak, silakan. Ya memang inilah dilema untuk kita Barito Timur kan yang perlu kita pikirkan ke depan begitu. Nah, karena saya juga sebetulnya tidak bisa banyak berkomentar. Nah, kebetulan tidak ada undangan dan lain sebagainya sehingga saya tidak tahu siapa namanya pejabat sekda juga saya tidak tahu. Dan informasinya banyak kepala dinas yang berubah posisi. Oh iya. Ya, seperti Pak Reja yang rencana kemarin jadi sekda itu saya dengar jadi kepala dinas sosial. Nah kemudian Pak Rusdi Anur ditarik lagi jadi asisten kepala dinas sosial. Ini informasi yang saya terima tapi belum berani saya nyatakan positif karena saya tidak dengar juga. Iya. Jadi oleh sebab itu jadi saya tidak terlalu mengerti juga tentang pemerintahan kita ini. Jadi saya tidak bisa berkomentar banyak. Oke, baik. Bung Yandi, Pak Cilik ditahan sejenak ya. Saya akan menghubungi dari eksekutif dulu untuk bisa gabung di sini. Tunggu sebentar ya. Oke, baik. Jangan kemana-mana Pak, dan ditahan sejenak. Oke, baik, masih bersama saya Bung Jos Bimasena dalam acara dalam acara talkshow malam hari ini. Ambil dah. Ini setengah dewa tu kesian saya ketutup. Macam mungkin nanti saya tahu habis. Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat menerima panggilan. Tekan 1 untuk meninggalkan pesan suara. Biaya. Oke, baik, saya sudah berusaha untuk menghubungi bidang kepegawaian daerah, BKD daerah, Bapak John Wahyudi. Tapi Pak John Wahyudi tidak bersedia untuk mengangkat telepon dari Radio Monika Surya Barito FM. Jadi untuk informasi yang berkaitan dengan kepegawaian saat ini yang dilantik tentunya akan kita putar dan tidak bisa menunggu langsung dari beliau. Dan masih bersama kami di Radio Monika Surya Barito FM. Oke, baik, masih bersama Bung Jos Bimasena dalam acara talkshow malam hari ini. Pak Cilik, selamat malam Pak Cilik. Oke, selamat malam. Iya, Pak Yandi masih ada? Masih. Oke, mohon maaf Pak atas ketidaknyamanannya. Saya sudah berusaha untuk mencoba menghubungi Pak John Wahyudi, yaitu yang membidangi di kepegawaian daerah Pak. Ya, jadi tadi tidak bisa diangkat. Sudah berapa kali saya coba menghubungi. Jadi tidak ada informasi yang berkaitan dengan pelantikan tadi, dan tentunya dari pihak eksekutif tidak bisa memberikan informasi berkaitan dengan ini. Dan ini menurut Pak Cilik apa kira-kira langkah-langkah kita Pak? Ya, saya kira itulah istilahnya keteledoran kita. Ya.
keteledran kita, istilahnya sampai orang dari provinsi ambil alih kan gitu. Iya, betul. Padahal sekdanya kan sudah hasil tes sudah jelas 3 orang kemarin ada rekomendasi. Iya. Nah, tetapi sampai sekarang itu sudah keluar rekomendasi 10 hari kan belum ada pelantikan. Akhirnya diambil langkah oleh provinsi yang alih kan lebih kan pejabat sekda. Iya. Nah, jadi ini sebenarnya keteledran kita dalam mengelola pemerintahan kita kan begitu. Pemerintahan, iya. Oke, baik. Cuma itu ranahnya di eksekutif bukan di legislatif. Iya. Kami hanya bisa paling memberikan saran, pengawasan Pak ya. Ya pengawasan. Kan begitu. Oke. Keteledoran. Saya melihat memang ada unsur keteledoran. Keteledoran ini ada 2 hal tentunya. Keteledoran permanen, keteledoran yang maksudnya yang disengaja dan keteledoran yang tidak disengaja. Bung Yandi, silakan Bung. Oke, baik. Tapi saya ini dulu ya, saya sedikit mengupas tema yang diajukan Bung Jos dulu ya. Tapi nanti kaitannya mungkin dengan keteledoran apa yang dikemukakan oleh Pak Cilik gitu kan. Namun saya sedikit mengupas lah karena kita tidak mungkin kan sudah dikasih tema kita tidak bahas gitu kan. Oke, betul, silakan. Pak, waktu masih panjang kebetulan ya, jalan. Ya, sekali lagi ini mengenai tema berkaitan dengan istilah Superman dan manusia setengah dewa dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan di Bartim. Ini yang saya tangkap tema yang diajukan oleh Bung Jos, ya kan? Dan saya melihat Superman ataupun manusia setengah dewa ini adalah memiliki kekuatan super, memiliki kekuatan lebih, memiliki kekuatan yang tidak dimiliki rata-rata kebanyakan orang. Artinya memiliki kemampuan. Dan yang kedua, dari 2 versi ini memiliki kebijaksanaan. Kalau saya menyerap dari temanya ini adalah orang-orang yang memiliki kebijaksanaan, baik dari cerita produk The Marvel, Superman maupun dari manusia setengah dewa, begitu ya. Jadi ada 2 yang bisa saya tangkap dari tema ini adalah memiliki power, kekuatan, dan memiliki kebijaksanaan. Nah, pertanyaan mungkin yang agak nyambung dengan tema ini, apakah pemimpin saat ini di Bartim memiliki 2 hal ini, gitu kan? Atau memiliki kemampuan ini, atau tidak memiliki sama sekali. Gitu. Pak, mohon tahan sejenak Pak, ada yang masuk Pak Jain, sebentar ya. Selamat malam Pak Jain. Malam. Selamat gabung, salam gabung Pak di Radio Monika. Sebentar Pak Jain. Ya, Bung Yandi bisa dengar Pak Jain? Selamat malam. Pak Jain, ada Bung Yandi, ada Pak Cilik. Tadi berkaitan dengan ini Pak, kami sedang membahas satu tema yang. Selamat malam. Pak Yandi kan sudah tahu kelihatan manunya kan. Prediksinya kan. Iya betul. Ini temanya Pak seperti tadi yang saya tawarkan, baik melalui WhatsApp pribadi maupun di WhatsApp bersama ya kan. Judulnya adalah apakah Superman atau manusia setengah dewa untuk menyelenggarakan pemerintahan di Baitul Timur, Pak, berkaitan itu. Silakan disapa Pak Yandi dan Pak Cilik, ada Pak Jain, silakan Pak. Ya. Permisi ya Pak Yus. Ya. Ada masukan sedikit. Artinya kami sangat sepakat dengan Bung Yandi tadi bahwa ada yang mempunyai kemampuan yang luar biasa. Dan memiliki istilahnya komitmen yang kuat itu sebenarnya yang juga tambahannya adalah memiliki kemauan yang keras lah gitu untuk memimpin Baitul Timur kan. Timur, ya betul. Jadi kalau dia hanya punya kekuatan dan punya kekuatan lebih tapi tidak ada kemauan ini juga sulit. Baik. Jadi kami tambah juga di situ harus ada kemauan yang keras kan untuk memajukan Baitul Timur ini supaya bagaimana seperti cita-cita pendirinya yaitu Gumi Jari Janang Kalalawah kan seperti itu. Baik. Bung Yandi. Tambahan dari beliau Bang, silakan Bung. Ya, kebetulan ada Ayahanda juga tadi baru masuk ya. Artinya dari tema yang agak unik ini ada 2 hal ya kan yang bisa menjadi serapan. Pertama, tema ini berkaitan dengan Superman atau manusia setengah dewa. Superman adalah biasa kita ambil dari produk film The Marvel, dan manusia setengah dewa referensinya bisa kita baca di seri Kopingho atau syairnya Iwan Fals pada lagunya. Itu yang bisa ditangkap dari itu ya. Tapi dari 2 kekuatan ini
seorang pemimpin harus memiliki kekuatan seperti apa yang dikemukakan oleh Pak Cilik tadi, dan harus memiliki kebijaksanaan yang luar biasa. Iya. Nah, itu tadi yang masuk dikatakan oleh Pak Cilik tadi. Harus ada kemauan yang keras. Artinya, betul. kemauan keras itu adalah kekuatannya, ya kan? Iya. Kebijaksanaan itu adalah pendekatannya kepada masyarakat, pendekatannya kepada kebijakan, betul kan? Nah, apa yang sudah dikemukakan oleh Bung Jos sebagai tema yang unik sekali, ya kan? Sangat unik saya bilang. Saya harus terjemahkan 1 jam harus menerjemahkan apa sih maksud tema ini, gitu kan? Iya. Nah, saya akan kaitkan dengan kinerja tentunya, kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Iya. Kebetulan ada 2 orang tamu terhormat di sini. Beliau-beliau ini yang kemarin juga Ayahanda Pak Jain kita sudah memprediksi apa yang terjadi hari ini. Iya, betul. Gitu kan? Iya. Nah, ada juga Pak Cilik. Nah, saya menerjemahkan bahwa tema yang Bung Jos ajukan pada malam hari ini adalah berkaitan dengan konteks kinerja, termasuk kinerja tentang penyelenggaraan pemerintahan yang ada di Barito Timur. Iya. Apakah memang sudah termasuk kategori memang Superman. Luar biasa, biasa atau tidak biasa, begitu. Itu kurang lebihnya saya tangkap tema yang Bung Jos ajukan. Iya. Mungkin Ayahanda ada masukan. Oke, silakan Pak Jain. Silakan Pak. Halo? Ya, silakan Pak. Ya, terima kasih. Selamat malam, Anak Yandi. Iya. Malam, Ayahanda. Assalamualaikum, Pak Cilik. Iya. Waalaikumsalam. Biar cilik tapi suaranya kan besar kan. Pak besar itu namanya. Oke, silakan Pak. Ya. Sebenarnya Kalau sudah apa yang dikatakan tadi adalah besar. ya. Kuncinya adalah sebenarnya kuncinya adalah kerja keras dan kemauan, tapi tidak hanya itu. Iya. Intinya sebenarnya nurani. Nurani itu. Kalau nurani itu akan mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang apakah ini bisa apa itu Nurani. Orang, ngecewakan orang, dan sebagainya kan gitu. Oke. Jadi punya nurani dalam artian kalau melihat orang ini gini gitu. Jadi oleh karena itu kalau menjadi pemimpin, orang yang jadi kepala belum tentu bisa jadi pemimpin gitu. Iya. Nah, kalau orang yang pemimpin ini dia punya itu nih nurani, kemudian patriotismenya, kemudian dia dengan anunya itu dengan bawahnya mengayomi, bukan malah apa itu memponis. ya. Nah, jadi artinya memang melindungi tadi bagaimana. Iya. Dan dia punya kebanggaan kalau orang-orang yang di bawahnya, orang binangannya itu lebih baik kan gitu kan. Karena tidak merasa kita disaingi. Iya. Tapi itulah satu keberhasilan kita untuk apa itu memanage orang-orang gitu yang cerdas dan sebagainya. Iya. Sehingga orang makin cerdas, orang makin mudah kita koordinasi, makin mudah kita teamworknya gitu. Jadi kalau umpamanya ada otoriter, apalagi kalau buta tuli, nggak mau ini, itu sulit biasa akan nggak menerima pendapat orang, sulit biasanya kan. Padahal orang berpendapat untuk memberikan masukan itu menandakan orang simpati dengan kita kan gitu. Jadi orang simpati dengan kita itu bagaimanapun juga kita hargai. Soal nanti terima atau tidak itu ya terserah, tapi yang penting kita hargai dulu gitu. Kita pertimbangkan sebagainya. Kan jarang orang yang memberikan masukan saran itu yang mencelakakan itu kan. Padahal biasanya masukan yang baik. Karena orang yang lebih tahu adalah orang yang di luar kita gitu. Nah, kita sendiri belum tentu kita merasa kita baik terus, tapi orang yang menilai kan ini. Gitu. Jadi kami kira itu yang mungkin salah satu untuk yang di Barito Timur ini kan. Jadi harus punya rasa patriotisme dan sebagainya, merasa memiliki dan sebagainya. Nah, sehingga dia sebenarnya itu tidak mementingkan diri sendiri atau kelompok atau kroni-kroninya. Tapi dia merasa namanya dia setelah pilkada. Katanya umpamanya, wah ini kan daerah ini tidak milih saya dulu, ini itu bukan seorang pemimpin gitu kan.
Yang namanya kita sudah jadi kepala daerah, orang memilih kita atau tidak, nah itu sudah rakyat kita, Rakyatnya, masyarakat ya. kita. Nah itu. Jadi di sana harusnya itu tadi. Jadi intinya nurani dan akhlakul karimah. Nah, itu. Iya. Itu aja, Bung Jos. Oke, baik. Oke, Bang Yandi. Berkaitan dengan ini, menurut data Ombudsman, ya, untuk Barito Timur, Bung Yandi, di rapot merah apa kuning, Bung Yandi? Jadi begini, terkait untuk catatan Ombudsman, Barito Timur ini memiliki rapot merah untuk pelayanan publik. Ya. Nah, dalam kaitannya inilah, aku pikir masalah Superman dan manusia setengah dewa, dan apa yang dikatakan oleh Ayahanda Jain, kemudian Pak Cilik tadi, ya kan? Jadi begini, apakah seorang pemimpin itu akan membangun sebuah sistem yang baik, ya kan, dalam rangka menjalankan penyelenggaraan pemerintahan atau menjalankan sistemnya sendiri? Ini pertanyaannya, pertanyaannya besarnya. Sebagai contoh, ada alur-alur misalkan begitu banyaknya PLT di daerah kita, ya kan? Iya. PLT ini kalau tidak salah hitung, waktu pelantikan yang dulu bukan hari ini ya, itu kurang lebih sebanyak ada 14 jabatan yang di PLT-kan. Belum yang kosong. Belum yang jabatan kosong loh ya. Ini baru yang di PLT-kan kita bicara. Nah ketika kita bicara PLT sama Ayahanda Jain kemarin, tidak ada jabatannya PLT ini yang bisa mengambil keputusan strategis. Siapa yang mengambil keputusan strategis itu? Kembali kepada pemangku kebijakan. Begitu kan? Nah, ketika ini dikembalikan kepada pemangku kebijakan, apakah memang pekerjaan pemangku kebijakan layaknya sebagai seorang yang memiliki power seperti seorang Superman atau seorang manusia setengah dewa yang tiap hari gitu kan mengambil kebijakan strategis untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Bartim ini? Itu mungkin yang lebih yang ke arah sana ya. Artinya begini, dengan banyaknya PLT ini, maka kebijakan-kebijakan yang harus diambil oleh pemangku kepentingan sangat banyak gitu loh. Dan beliau hanya manusia biasa, beliau seperti kita gitu loh ya kan, yang punya waktu istirahat cukup harusnya gitu kan, punya kinerja yang terbatas, tidak bisa menyelenggarakan ini dengan seperti hal-hal seperti itu. Contoh, ya kan, kalau sistemnya seperti ini, ya kan, maka silahkan lanjutkan. Kapan perlu semua di PLT-kan di Barito Timur, tapi dia harus dipimpin oleh seorang Superman. Atau seorang setengah manusia dewa. Tapi kalau merasa masih menjadi manusia biasa, luruskan ini. Ya kan? Itu satu. Luruskan ini. Ya kan? Yang kedua, apakah memang, ya kan, semua alur harus tersentralisasi ke Runjang? Saya tidak bilang kantor lagi loh ya, kantor bupati, kantor ini saya tidak. Apakah semua alur birokrasi, terutama alur keuangan atau anggaran, itu harus tersentralisasi ke Runjang? Itu loh, ya kan? Artinya itu, SKPD itu adalah penyelenggara sebagai pejabat yang menyelenggarakan anggaran di SKPD-nya kan? Nah, apakah memang harus minta persetujuan dulu hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan SKPD ke Runjang, gitu kan? Bahkan dengan nilai 500.000 sekalipun, gitu. Nah, kalau memang begini ya, kita butuh Superman kalau begitu. Artinya pekerjaan seorang pemimpin di daerah ini hari-hari akan menghadapi berkas. Tiap hari akan menghadapi berkas walaupun ada tamu di depannya. Pasti ada berkas di depannya sambil mengoreksi, ya kan? Ini rumus loh. Kalau bentuk sistemnya seperti ini, nah kalau sudah begini, itu setiap hari akan terjadi. Nah, sampai sore, malam capek, ya kan? Besoknya begitu lagi, dan seterusnya. Pertanyaan besarnya, kapan sempat memikirkan perkembangan Bartim? Oke, baik. Kapan sempat memikirkan perkembangan Bartim? Itu pertanyaan besarnya. Begitu kan? Artinya
bagaimana kita mau bangun kota satelit, bagaimana kita mau bangun kawasan industri, bagaimana kita mau mengembangkan hal-hal yang lain. Sempat nggak kira-kira dipikirkan itu? Oke. Itu kebijakan strategis dan alur anggaran tersentralisasi, gitu lah ya. Oke, baik. Oke, sebentar, ditahan Bung Yandi. Pak Jayan masih bisa mendengar? Oke Pak, berkaitan itu tadi penyampaian Bung Yandi, berkaitan dengan ini Pak, prediksi kita talkshow di minggu yang lalu ya, talkshow minggu yang lalu, yang ada kaitannya dengan ini penjabat sekda ya. Ini ternyata terbukti pada saat ini. Ini betul-betul merupakan sanksi nyata dari apa yang telah terjadi di Barito Timur. Silakan Pak. Ya. Nah itulah artinya berarti ini seperti kata kemarin kan dari awal-awalnya sudah ada keluar sistem. Sistem, ya. Jadi berarti sudah abnormal gitu kan. Sehingga mau tidak mau penyelesaiannya pun di tingkat yang lebih atas juga abnormal gitu kan. Nah oleh karena itu mudah-mudahan ke depan tidak seperti ini terjadi gitu kan. Karena sangat berpengaruh dengan apa itu proses pemerintahan, proses pembangunan, proses pelayanan sosial dan sebagainya. Karena yang menjadi ini orang yang sangat menentukan, yaitu jabatan struktural yang tertinggi. Nah, jadi kan sekda ini kan jabatan struktural yang tertinggi gitu kan. Nah kalau ini dia ada bermasalah dan sebagainya, itu sangat berpengaruh sekali dengan masyarakat itu. Ya, oleh karena itu wajarlah artinya mungkin ada dalam proses-proses pelaksanaan pembahasan maupun pembahasan APBD, perubahan anggaran dan sebagainya. Hanya molor terus waktunya gitu. Iya. Nah, oleh karena itu kita juga bersyukur dengan sudah adanya penjabatnya langsung penunjukan dari gubernur, sudah sesuai dengan peraturan dan pelantikan, dengan ini bisa sampai 3 bulan nanti masa anaknya kan dalam memproses untuk persiapan yang menyelesaikan proses yang benang kusut ini kan. Benang kusut ini kan diselesaikan. Oke, Pak. Oke, baik. Pak Jayan, mohon ditahan sejenak. Pak Cilik, berkaitan dengan ini, silahkan Pak. Ya sebenarnya pejabat pemerintahan yang tertinggi itu untuk kepegawaian itu adalah sekda. Iya. Ya itu nanti mungkin sangat berpengaruh kalau ini pejabat saja kan. Nanti terhadap misalnya kenaikan pangkat dan lain sebagainya, apakah ini bisa diakui atau tidak nanti kan. Iya. Karena pejabat ini hanya berlakunya 3 bulan. Nah, ini sebenarnya ya sangat meriskankan kita untuk Barito Timur. Akibat apa? Akibat keteledoran kita tadi kan begitu. Seperti pembahasan anggaran dan lain sebagainya kan juga mungkin dipertanyakan lebih pikan nanti apakah ini sudah bisa diakui atau tidak kan. Karena yang melaksanakan ini bukan sekda yang istilahnya yang betul-betul sekda kan, seperti disampaikan oleh Kanda Pajahin tadi kan. Nah, jadi sangat berpengaruh terhadap istilahnya perputaran pemerintahan kita di Barito Timur. Oke, baik Pak Cilik sudah dapat poinnya. Bung Yandi, ini semua rupanya berdampak dengan seluruh apa yang terjadi di Barito Timur nanti yang akan datang. Menurut Bung Yandi silakan. Pasti berdampak, ya kan? Tapi mengenai pejabat sekda ini memang kan sudah diatur dalam Perpres nomor 3 tahun 2018, ya kan? Nah, di situ juga ada sudah hal-hal yang bisa menyangkut kewenangan apa yang menjadi pejabat sekda, gitu kan? Nah, masa-masanya itu sudah ditentukan juga, gitu kan? Yang penting kan sebenarnya begini, apa yang ingin dilakukan dalam hal-hal pembangunan di Bartit ini tidak dihambat oleh keputusan-keputusan yang bukan kewenangannya. Seperti PLT gitu kan. Nah, apa yang dikemukakan Pak Cilik tadi itu sudah pas.
Kalau PLT jelas tidak bisa, cacat hukum itu. Itulah yang kata ayah Anda, semua jadi terlambat, termasuk pembahasan anggaran, yang kan termasuk namanya menentukan kebijakan-kebijakan strategis, semua jadi terlambat. Kita berharap dengan penunjukan pejabat sekda ini, ya kan, sambil melakukan proses ke arah sekda definitif, ya kan, paling tidak minimal ini ada pembenahan. Ini titik awal yang baik kita anggap, ya kan, untuk melakukan pembenahan. Jangan menganggap jabatan sekda ini sebagai jabatan yang abu-abu. Kembali lagi saya bilang, berapa kali aku bilang, Oke, silakan. Digeneralisir bahwa apa namanya ini sekda ini ada tupoksinya gitu loh, ya kan? Ada tupoksinya, kemudian jangan seakan-akan sekda ini apa namanya ya dijadikan abu-abu. Itu maksud saya itu seperti dikebiri jabatan itu. Fungsinya itu seperti jangan lakukan itu lagi ke depannya. Jangan lakukan. Masing-masing punya tupoksi, ya kan? Nah, masing-masing berjalannya sesuai mekanisme. Kalau ini sudah berjalan aman, semuanya aman kok, ya kan? Persoalan nanti, ini nanti ada yang dirugikan, masalah keuangan harus saya kontrol, itu sistem mengatur semua. Itulah adanya gunanya di PRD, itulah gunanya ada APH, gitu lah, ya kan? Tapi jangan dibongkar sistem yang ada, jangan disemrawutkan. Hanya karena katanya mungkin untuk jaga-jaga, hati-hati atau segala macam, itu tidak ada alasan. Ini mekanisme sudah mengatur semua. Oke, ditahan sejenak Bung Yandi. Untuk rekan-rekan yang mau gabung nanti saya masih ada waktu. Nanti silakan di 085348337793 untuk masyarakat umum di wilayah Barito Timur sampai ke ujung Baroyan sana silakan. Di 085348337793 di telepon yang sama atau SMS boleh nanti saya terima. Silakan dilanjut Bung Yandi. Bung Yandi? Ya, halo. Ya, silakan dilanjut, Bung. Ya, jadi istilahnya kembali kepada tema. Jangan sampai lepas lagi nih. Karena saya udah menerima tema dari sore tadi nih. Ya. Ya. Artinya kita bahas pelantikan hari ini betul mengenai pejabat sekda sudah dilakukan dan akhirnya prediksi apa yang diprediksikan akan diterapkan pasal 235 Undang-Undang Pemda akhirnya hari ini terbukti. Ya kan? Dan kita berkesimpulan kepada Ayahanda Jaing kemarin bahwa ini salah satu bentuk sanksi sebenarnya. Dengan resiko dapur kita akan diketahui provinsi. Segala informasi apapun saat hari ini provinsi akan tahu, mengalir informasi ini semua. Iya. Benar, ini serius ini. Iya. Kita apapun sekarang sejak hari ini, ya kan? Kalau kemarin mungkin informasinya masih kata ini, kata itu, kata itu. Enggak, ini dari pejabat sekdanya sendiri nanti, gitu kan? Iya. Jadi dapurnya ASN Bartim, ya kan? Di sekretariat daerah. Nah, itu mulai hari ini provinsi sedetil apapun akan tahu, akan mengetahui. Nah, itulah artinya kita juga harus siap-siap, gitu kan? Untuk perubahan ini, ya kan? Untuk perubahan ini. Konstelasi yang lebih tinggi nanti akan banyak pemahaman awam, ya kan? Akan banyak pemahaman awam ya. Kemarin kita pernah bilang, ya kan? Banyak persepsi yang muncul. Tidak ada sanksi, tidak apa-apa kok. Ini masalah kewenangan bupati, gitu kan? Nah, saat ini yang berasumsi seperti itu membuktikan, ya kan? Nah, mudah-mudahan ini tidak lebih jelek lagi karena ini nanti kita belum melihat ke depannya bagaimana hubungan kemitraan antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah di atas provinsi loh ya. Nah, mudah-mudahan dengan jembatan pejabat sekda ini hubungan itu membaik. Oke, baik. Hubungan itu membaik, itu yang kita harapkan. Nah, kembali kepada tema, ya kan? Saya pikir marilah kita menjadi seorang pemimpin, bukan seorang bos. Nah, tadi mencuplik apa yang ayah Anda katakan, cuman aku pertegasnya, jadilah seorang pemimpin, bukan seorang bos. Karena seorang pemimpin itu sudah pasti bos, tapi seorang bos belum tentu menjadi pemimpin yang baik. Nah, kira-kira biar ayah Anda Jaing yang menambahkan hal ini. Oke, baik Bung Yandi, terima kasih banyak. Pak Jain, monggo Kak, silakan Pak.
Halo, Pak Jain. Halo, Pak Jain. Ya, halo, Ya, halo. silakan Pak menanggapi Pak komentar Bung Yandi. Iya, apa yang dikatakan Bung Yandi tadi kan, Mbak Yandi tadi, dapur kita dikeluarkan orang dan sebagainya, tahu kelemahan iman kita kan. Nah, itulah artinya dampaknya, akibatnya kan. Mudah-mudahan akibat dampak ini menjadi pelajaran gitu kan. Tapi harapan tadi kita jangan sampai terulang kembali. Karena semua akan berpengaruh dan merugikan daerah kita sendiri. Jadi sebenarnya kalau kita mau banyak kan, kritikan dan sebagainya banyak sebenarnya. Tapi ya itulah, mudah-mudahan yang begini ini sudah paling kalau saya anggap ini paling sangat krusial ini. Sangat krusial. Dan saya kira ya kita walaupun daerah lain ada seperti ini, tapi kita jangan mencontoh yang salah gitu kan. Iya. Ya, kalau bisa mencontoh yang dapat juara terus gitu kan. Jadi apa yang dikomentari oleh anak Yandi, Pak Cilik tadi, nah itulah mudah-mudahan itu sebagai bahan kita semua, renungan kita. Oke. Ya. Oke, baik. Pak Cilik, silahkan Pak. Ya, Assalamualaikum. Artinya kami sangat sepakat dengan canda Pak Jain tadi bahwa ini pelajaran yang sangat berharga untuk Balitu Timur. Jangan sampai terulang lagi ke depan ada hal-hal yang seperti ini. Artinya mari kita mencontoh yang bagus kan, jangan sampai contoh yang tidak bagus. Ya, seperti komentar Bung Yandi tadi kami sangat sepakat sekali. Ya, mungkin betul aja katanya manusia setengah dewa karena sudah 3 tahun WTP kan. WTP, tapi menurut Ombudsman tidak ada pembangunan kan begitu. Iya. Jadi aneh juga kan, misalnya kita WTP 3 tahun berturut-turut. Dari Ombudsman malah itu Rapor merah. tidak sebagus itu kan seperti itu. Ini yang perlu kita koreksi bersama saya kira. Oke, baik. Terima kasih Pak Cilik. Ada SMS yang masuk ini dari Bung Aan di Ampas. Selamat malam Bung Jos, selamat malam Pak Jain, selamat malam Pak Cilik dan Bung Yandi. Selamat malam. Terima kasih. Ini berkaitan dengan ini Pak, di zaman zaman Covid ini katanya. Saya ingin menyampaikan banyak keluhan Pak. Kami banyak yang merasa was-was di jalan dan juga terutama untuk anak dan istri saya. Nah, namun demikian saya melihat dari pemerintah sendiri masih kurangnya rasa prihatin kepada kami. Ini bagaimana? Itulah nurani tadi kan. Iya. Silakan nurani tadi kan. Rasa memiliki tadi kan itu. Kan dari awal-awal dulu pada saat kita masuk Covid ini, kita sudah memberikan masukan. Tolong kalau bisa klaster-klaster yang dari Goa dan sebagainya kemarin cepat kita kejar gitu dengan kita rapid secara massal dan gratis, jangan anukan itulah tanggung jawab pemerintah kan. Jadi supaya kita bisa mengetahui antisipasi daerah sini peta, kita buat pemetaannya dan sebagainya. Kemudian kita juga kemarin kan bagaimana cadangan tempat isolasi. Nah ini jadi supaya kita nggak keburu kayak orang yang mau buang air baru mencari itu misalnya gitu. Jadi, sekarang sudah tambahan lagi. Nah, tapi ini di kampung itu di Magantis ini sudah zona merah nih. Iya betul. Ya, nah itulah artinya komentar Covid. Jadi apa yang dirasakan Pak masyarakat itu benar. Nah, oleh karena itu kita harapkan pemerintah dengan gugus tugasnya agar ini benar-benar di triwulan keberapa ini kita all out gitu. Dana kita ada kan, tinggal kita laksanakan saja. Dan lain kalau dana kita tidak ada, dana ada kan, hanya tinggal actionnya yang belum. Oke. Dari 8815, ekonomi kerakyatan ternyata hanya ke kelompok tertentu saja. Kami rakyat kecil ini sangat prihatin melihat keadaan Bartim. Ini gimana Pak?
Ya namanya kerakyatan kan memang harus merata kan. Iya. Oleh karena itu, nah kemarin kan kata saya kan harus ada tim khusus untuk kan yang berkaitan dengan bansos. Oke. Nah, bansos itu kan ya mengenai dengan kebijakan kita menekan COVID yang ada tanggap darurat dan sebagainya, itu sudah pasti itu ada pengaruhnya dengan pendapatan masyarakat. Oke. Nah, dengan pendapatan masyarakat kan. Nah, umpamanya seperti sekarang ada harga karet sangat turun dan sebagainya. Kenapa tidak subsidi saja harga karet gitu? Sekalian kita membantu masyarakat. Nah, kan itu. Ya biarlah, saya rugi kan, tapi kita mensubsidi masyarakat kita kan, yang dalam kondisi yang memang ini kan luar biasa gitu kan. Iya. Nah, tapi yang penting mungkin ya harus sesuai prosedur, mungkin laporan dulu dan sebagainya, minta petunjuk ke atas yang kayak ini kebijakan kita, yang intinya target kita harus ini gitu. Jadi kita harus ada target sasaran gitu. Ini kelihatannya tidak ada sasaran yang jelas, target yang jelas. Oke, baik. Baik Pak Jan, terima kasih banyak. Bung Yandi, mungkin tanggapannya, silakan. Ini mumpung ada Ayahanda Pak Jain sama Pak Cilik nih ya. Ada panjang sedikit nih ya. Ada 2 SMS ya tadi ya. Iya, 2 SMS. Dari Bung Aan dan dari Bung Aan sama 8815. Okay. Ya, artinya pertama itu adalah persoalan berkaitan dengan COVID. Yang kedua masalah ekonomi kerakyatan. Waduh, ini banyak minta maaf ini sama anggota sama tamu kehormatan kita ini. Ayahanda Pak Jain sama Pak Cilik nih ya. Iya. Mumpung beliau ini ada. Ya kan? Iya. Iya, silakan. Ini saya ulang lagi, ya kan? Ketika kita kalau tidak salah bulan Februari itu sudah di isu COVID mulai melanda Indonesia. Isu COVID mulai melanda Indonesia, ya kan? Di bulan Maret itu sudah mulai agak puncaknya sedikit isu-isu itu berkembang, ya kan? Yeah. Akhirnya pemerintah Indonesia saat itu mengambil sikap untuk melakukan percepatan penanggulangan. Ya kan? Di Banten pun sama. Statement pertama Pak Bupati saya masih ingat. Ada dana tanggap darurat 2M. Saat itu beliau. Iya. Statement kedua saya catat. Ada dana 4,5M untuk karantina ala Banten. Ya kan? Ada dana 4,5M untuk karantina ala Banten, ya kan? PSBB ala Banten kalau boleh dikatakan bahasanya. Iya. Itu juga saya tidak tahu apa rencana itu akan diberlakukan sekarang pasca peningkatan tren yang sangat naik ini. Yang ketiga saya ingat ada 5,7M kalau tidak salah itu dari dana APBD tahun 2020 yang sudah digunakan. Iya. Ya kan? Iya. Dan itu bahkan sudah diterima laporannya oleh DPRD. Kemudian ada 9,6M. Dana SKPD yang disalurkan melalui ke SKPD ya, yang dilaksanakan oleh SKPD. Pertanyaan saya sederhana sebenarnya. Berapa persen sudah realisasinya dari apa yang sudah diprogramkan? Realisasi inilah yang kita tidak pernah tahu. Pemerintah kabupaten kita tidak pernah transparan terhadap hal ini. Itu yang akhirnya jadi pertanyaan banyak masyarakat. Begitu bantuan datang dari pusat, begitu bantuan datang dari provinsi, begitu bantuan datang dana desa. Yang ditanyakan masyarakat itu sekarang itu berapa sudah anggaran dari 61M yang sudah dilaksanakan oleh PMK. Misalnya bentuk gaya transparansi Pak Ahok dulu kita kenal dengan melalui jaringan khusus YouTube dia. Artinya Pak Ahok marah saja kita tahu, ya kan? Iya. Nah, berapa APBD-nya kita tahu, ya kan? Program-programnya kita tahu. Begitu juga Ibu Risma, ya kan? Nah, begitu juga dengan kepala-kepala daerah yang lain seperti kepala daerah Bekasi, banyak sudah mencontoh-contoh bentuk transparansi, gitu kan? Iya. Nah, bahkan staf-staf kepresidenan aja sekarang ini melalui Instagram, melalui Twitter mereka itu aktif memberitakan berapa sudah program-program yang tersalurkan. Mengaktifkan media-media. Iya kan? Itulah gunanya media.
gitu loh, ya kan? Agar masyarakat tahu. Disitulah yang namanya kontrak pemberitaan, bukan hanya sekedar menyuarakan pencitraan gitu. Nah itu ya, artinya dari dana 61M tambah tanggap darurat 2M, 63M sekian, tambah 6,1M bantuan provinsi, ya kan, 69, sekian, 70 sekian, di luar dana desa, ya kan, kita bicara 61 aja deh, ya kan, berapa persen sudah realisasinya sampai ujung triwulan ketiga. Artinya, saya pernah sampaikan sebelumnya, idealnya banyak kepala daerah di triwulan pertama itu bukan masa COVID saja, rumus penggunaan anggaran itu triwulan pertama biasa rata-rata 20%, ya kan? Triwulan kedua itu melonjak lebih besar 40-50%. Triwulan ketiga keempat ini hanya menyisakan rata-rata 15%. Apalagi bicara COVID, gitu loh. Bicara COVID ini justru terbalik. Di awal-awal itu harus bagaimana menggenjot pengeluaran pembelanjaan untuk memaksimal pencegahan penanggulangan COVID itu sendiri dan penanggulangan dampak ekonomi sosialnya. Iya. Nah, ini yang mau kita tahu. Akhirnya kita kemarin pernah menyatakan dalam diskusi di radio juga, jika memang terbukti sampai ujung triwulan ketiga ini di bawah 30%, ya kan, penggunaan dana, dan dana ini masih banyak mengendap, ya kan, tidak digunakan, maka kita sudah sepakat. Pemimpin saat ini tidak memiliki rasa krisis. Sense of krisisnya tidak ada. Dan ini sudah menyangkut hak asasi manusia sebagaimana yang dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Apapun alasannya, apapun bentuknya, apalagi saat ini usaha semakin lesu, kontraktor lokal banyak tidak kerja, ya kan? Peredaran uang tentu gimana nih? Mencari uang 20.000, 50.000 itu susahnya setengah mati. Iya, betul. Ya kan? Betul. Artinya untuk bagaimana peredaran uang di Batim ini bertahan, bagaimana daya beli masyarakat bisa bertahan, bukan meningkat ya, bertahan saja. Ya kan? Bertahan saja itu sudah syukur. Artinya harus satu-satunya cara saat ini memaksimalkan belanja anggaran pendapatan daerah selain menunjang apa yang di program yang sudah dilakukan oleh pusat. Program yang dilakukan oleh pusat tidak ditunjang oleh maksimal pembelanjaan anggaran daerah, sama juga bohong, gitu loh. Maksud saya begitu dari kemarin-kemarin di awal. Nah itu yang pertama masalah COVID ya. Artinya mumpung ada Ayahanda Pak Jain, artinya apabila terbukti di bawah 30% masih penggunaan dana ini, ya kan, maka sudah bisa disimpulkan. Kita pinjam saja kata-kata Presiden tercinta kita Bapak Jokowi. Tidak memiliki sense of crisis, tidak memiliki rasa krisis. Itu sudah cukup bagi DPRD sebenarnya. Pak Jain sudah bisa gabung, Pak? Ya. Mohon Pak, tadi putus. Oke. Ya, telepon masuk. Oh iya, baik. Pak Jain, tadi poinnya sudah kita dapatkan dari Bung Yandi yang berkaitan dengan adanya kurangnya rasa krisis terhadap rakyatnya. Silakan Pak. Betul. Yang namanya kritis itu kan artinya itu sih kembali ke nurani tadi. Iya. Kalau saya dulu kan umpamanya aja kan yang sering datang kan ada 3 orang aja yang nggak sempat saya layani, saya nggak bisa tidur rasanya. Iya. Kalau jadi harus saya habiskan itu. Punya tamu kan gitu. Nah, karena ada yang dari Raden Batua, ada yang dari kan jauh-jauh mereka datang kan. Iya. Padahal hanya ingin ketemu, mungkin ada yang ingin mereka sampaikan dan sebagainya, keluh kesah dan sebagainya. Yang penting mereka sudah ketemu Bupati, sudah senang lah gitu kan. Nah, apalagi kalau kita untuk pulang ada bensinnya, kan uang bensinnya gitu. Iya. Itu mungkin di sanalah salah satu mungkin rasa kritis tadi kan artinya itu ada perhatian. Iya, perhatian intinya. Perhatian itu. Oke, baik. Jadi ya. Baik. Oke, terima kasih Pak Jain. Ditahan sejenak. Pak Cilik, apa betul demikian? Silakan Pak. Iya, memang kebetulan kami dari Komisi 1 tadi ada kunjungan kerja ke Raden Batua. Iya.
kita mempertanyakan masalah bantuan sosial ini. Iya. Nah, jadi kalau untuk bantuan sosial yang dari pusat maupun dari provinsi sudah disalurkan. Hanya yang masih belum ada ini katanya yang dari kabupaten. Kabupaten ya. Nah, Belum ada. ya, nah jadi oleh sebab itu seperti apa yang disampaikan oleh Bung Yandi tadi, ini akan kami gerakan lagi pansus dari DPR ini untuk pansus COVID ini kan, Pansus. untuk mempertanyakan sejauh mana bantuan menggunakan dana yang ada 61 miliar itu yang jelas kan gitu. Iya. Untuk penanganan COVID di Barito Timur. Jadi akan kami gerakan nanti pansus COVID yang ada di DPR untuk mencari informasi-informasi tentang sejauh mana istilahnya bantuan yang sudah disalurkan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Barito Timur kan. Karena dana itu dijadangkan itu untuk membantu masyarakat Barito Timur, bukan untuk kepentingan gugus saja seperti itu. Iya. Jadi termasuk dampaknya, termasuk dampak sosialnya, masalah ekonomi dan lain sebagainya itu termasuk ditangani juga menggunakan dana tersebut. Seperti apa yang disampaikan oleh Kanda Pajain tadi, apakah mensubsidi harga karet, atau beli gabah masyarakat kah, dan lain sebagainya, supaya ekonomi masyarakat itu istilahnya bisa meningkat. Itu yang kita inginkan. Nanti melalui pansus COVID akan kita coba nanti menelusuri sejauh mana istilahnya peran serta dari pemerintah daerah kabupaten menggunakan dana tersebut. Apakah sudah mencapai 30% atau belum, seperti apa yang disampaikan oleh Bung Yandi tadi. Dan menurut penjelasan Camat Raden Batua tadi memang belum ada bantuan dari kabupaten kan? Menanggapi pengolahan banyak. Oke, baik. Mohon ditahan sejenak Pak Cilik, sudah dapat poinnya. Ada SMS yang masuk Pak Jain, selamat malam Pak Jain. Ya, ada SMS yang masuk dari 9521, harga bahan pokok makan Pak sudah berulang kali saya sampaikan selalu pada posisi yang tinggi, sedangkan kami dalam posisi tidak bisa bekerja, apalagi kalau kemana-mana, kami sangat kesulitan untuk bisa membeli BBM. Apalagi BBM kesukaan saya, bensin sudah tidak ada lagi di Barito Timur. Tanggapannya Pak, silakan. Nah, karena itulah dalam kondisi yang ini ada semacam tim khusus gitu, tim khusus yang semacam mencari tahu data masyarakat di lapangan, termasuk masalah ekonomi. Ini yang intinya kan, karena berkaitan dengan keperluan hidup dan sebagainya kan itu. Iya. Jadi kalau yang pemainnya yang ada dengan dinas sosial, angka kemiskinan itu sudah baku, itu ada sudah. Ini yang akibat dampak daripada COVID ini kan, yang tadinya mau miskin jadi miskin, yang lainnya tidak miskin jadi miskin. Akan ini yang mungkin perlu segera kita tangani, atasi itu kan. Ya betul aja itu pemainnya kan. Harga bahan pokok naik kan, nah dengan pasar mingguan tutup dan sebagainya itu juga berpengaruh kan. Jadi kan kira inilah yang mungkin perlu kita segera untuk masyarakat. Sebagai halo Pak, dari pihak DPR sendiri yang bertugas fungsi sebagai pengawasan pemerintah dalam menjalankan tugasnya, itu nanti ada nggak Pak hal-hal yang bisa dilakukan dari Dewan sendiri dalam nyikap ini Pak? Nah karena itulah kami kan turun kayak tadi kan, seperti ada kunjungan kerja di kecamatan dan sebagainya, sesuai dapilnya masing-masing kan gitu. Nah, jadi dari situ kita gali, kita himpun dan sebagainya. Rencana kita akan mau RDP nanti. Tapi menurut kita RDP ini jangan hanya RDP gitu aja, jadi kan artinya tidak ada actionnya gitu. Setelah di forum selesai, diam dan nggak ada actionnya. Nah ini yang mungkin perlu perhatian dari pihak eksekutif ini kan. Nah action ini yang perlu kita, jadi bukan hanya euforia, pernyataan dan sebagainya. Ini sudah nggak zamannya lagi saat sekarang ini. Orang sudah ini masalah kemanusiaan ini kan. Ini tidak bisa ditunda-tunda yang gini-gini ini kan. Mungkin ada semacam merasa
wah ini uang yang ini mungkin perlu disimpan dulu. Ini jangan-jangan nanti bisa kehabisan uang kita untuk umpamanya kan yang datang karena COVID yang panjang dan sebagainya. Nah, kalau begitu bisa banyak yang mati nanti. Iya. Yang sekarang kita hadapi itu yang sekarang yang ada di depan kita. Soal nanti ya nantilah lagi kan gitu. Ini Pak, di beberapa minggu yang lalu masyarakat juga bertanya berkaitan dengan harga, terutama harga bahan bakar ya yang ada di Baidoa Timur. Ini beda dengan Kalimantan Selatan yang mana lebih mahal daripada sana karena memang menurutnya itu tidak dikontrol oleh dinas tertentu. Ini menurut tanggapan dari Dewan sendiri seperti apa? Oh, itu memang harus ada itu. Kan itu ada penetapan head dan sebagainya kan itu kan. Nah, kan itu harus ada. Jadi ada masih terkait kan bidang perekonomian, perdagangan, kemudian lainnya kan. Itu. Selama ini Pak dari DPR sendiri sudah melihat belum Pak dari pemerintah sendiri melakukan head itu yang ada hubungannya dengan minyak bahan bakar ini Pak, termasuk bensin. Nah kebetulan mungkin dari teman-teman yang membidangi ini kan bidang ekonomi ini kan baik. Mungkin belum memperoleh itu kan mungkin laporan-laporan dari masyarakat dan semuanya. Tapi tadi memang seharusnya kita mencari tahu di lapangan ini kondisi sekarang. Oke, baik. Bung Yandi bisa ditanggapi Bung Yandi yang SMS yang masuk tadi Bung Yandi? Betul. Ya SMS kedua ya. Iya. Setelah SMS ketiga Pak. Ya 2 dan 3 ini berkaitan sepertinya. Iya, berkaitan ya. 2 dan 3 ini berkaitan. Tapi diluruskan dulu yang pertama. Maksud Pak Cilik ya. Maksud yang 30% tadi. Rumus kepala daerah itu biasanya kalau yang bukan masa Covid aja 20, 50, 15, 15. Artinya di kuartal ketiga ini seharusnya dana tersisa dari anggaran APBD idealnya itu hanya sekitar 15-20% untuk kuartal keempat, gitu kan? Nah, artinya dari 61 M itu paling tidak, ya itu hanya tersisa sekitar 20 M saja, gitu kan? Maksimal. Yang lain sudah dibelanjakan. Yang lain sudah dibelanjakan karena untuk bagaimana agar daya beli masyarakat bisa bertahan, gitu. Nah, tapi apabila memang terbukti nanti di bawah 30% maksud saya, sampai ujung kuartal ketiga ini, maka pemimpin yang ada memang tidak ada rasa sign of crisis. Kalau boleh meminjam kata-kata Bapak Presiden kita ya. Iya. Ini meminjam kata-kata beliau ini kita ya. Nah itu yang pelurusannya dulu. Yang kedua masalah ekonomi kerakyatan. Lahir kayak kan. Ya, ekonomi kerakyatan. Dari awal saya tidak sepakat. Tahun 2009. Dari awal saya sepakat dengan Ayahanda Pak Jain, jangan euforia lah. Ini bukan ekonomi kerakyatan yang dikembangkan kemarin. Bukan. Ekonomi keluarga lah. Pak Cilik boleh mengatakan demikian. Yang dimaksud dengan ekonomi kerakyatan itu ada 2 sandarannya. Iya. Satu adalah Undang-Undang Dasar 45, ya kan? Itu sendiri. Yang kedua ada konvensi ILO kalau kita mengacu ke sana. Iya. Maka ada 2 barometernya saya bilang, ya kan? Ekonomi kerakyatan yang dijalankan melalui prinsip-prinsip pasal 33 yang disasar adalah pasal 27 dari orang yang tidak layak menjadi layak. Iya. Ini berkaitan dengan mata pencaharian sehari-hari penduduk, bukan membongkar pekerjaan mereka, bukan. Kalau mereka pekerjaannya petani karet, nah bagaimana petani karet bisa dari yang tidak layak menjadi layak? Iya. Bagaimana buruh tani, ya kan, dari yang tidak punya tanah hanya menggarap tanah orang bisa memiliki garapannya sendiri. Itu ekonomi kerakyatan. Nah dari sektor real, bagaimana pedagang kecil, ya kan, yang jualan gorengan kaki 5 gitu kan, jualan kopi di pinggir jalan, tidak ada tempat, memiliki tempat gitu loh, ya kan, bisa mengembangkan usaha. Itu yang dinamakan dengan ekonomi kerakyatan. Sementara ekonomi yang ada dijalankan oleh program-program pemerintah ini adalah ekonomi yang memang dibangun oleh pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan ke depannya yang lebih bagus secara umum. Bedakan antara ekonomi kerakyatan dengan yang ekonomi biasa, ya kan? Jangan terlalu euforia seperti yang dikatakan Ayahanda Pak Jain tadi. Jangan terlalu inilah untuk orang-orang tertentu boleh saja mereka
saya bilang di apa namanya disusun kata-kata ini ekonomi kerakyatan, tapi bukan begitu prakteknya ekonomi kerakyatan itu. Jadi visi misi Pak Bupati masih sebuah janji tentang ekonomi kerakyatan dan belum dipenuhi ya. Walaupun misalnya kemarin ada webinar atas nama ekonomi kerakyatan, ya kan? Ini belum dipenuhi. Itu bukan ekonomi kerakyatan yang dimaksud. Jadi beliau masih harus memenuhi janjinya untuk kali ini. Ya, mengenai perdagangannya, ini kan ada head tadi masalah bahan bakar dan masalah bahan pokok. Semua ada head. Siapa yang kontrol, ya kan? Itu yang kontrol saat ini adalah sebenarnya adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Tapi sekali lagi saya katakan ini PLT loh. Kalau tidak salah kepala dinasnya. Ya kan? PLT loh kalau tidak salah ini kepala dinasnya. Artinya bagaimana Dinas Perdagangan ini bisa mengoperasionalkan dan memaksimalkan tupoksinya sesuai dengan tupoksi yang mereka miliki, itu juga susah kalau dipegang PLT. Nah, ini ya masalah ini sebenarnya yang menyangkut kebutuhan pokok rakyat ini seharusnya jangan sampai terbengkalai. Yang kedua, masalah bensin nih, saya tertarik nih. Saya udah pernah bilang, saya berapa kali mengisi di SPBU di Bartim ini, ya kan? Saya tidak pernah menemukan ada bensin. Saya tidak pernah menemukan ada bensin atau premium. Yang saya temukan hanya Pertalite. Artinya begini. Apakah Bartim tidak mendapatkan hak subsidi dari pemerintah pusat untuk premium? Nah, itu ada anggota Dewan, tamu kehormatan kita. Apakah ini bisa dipertanyakan kepada pihak eksekutif? Saya tidak tahu siapa pemilik bensin di SPBU di Barito Timur ini. Cuman, bolehkah saya titip pertanyaan kepada beliau-beliau ini, pada Ayahanda dan Pak Cilik, ya kan? Insya Allah. Apakah Bartim ini tidak mendapatkan subsidi haknya? Hak rakyat Bartim ini tidak mendapatkan subsidi dari premium. Padahal seluruh Indonesia mendapatkan itu. Nah, ini yang saya lucu. Saya berapa kali isi bensin di Pasar Panas, kemudian di Longkang, kemudian di Ampah, di mana ini posisinya di wilayah Bartim. Saya tanya, bensin tidak ada kan? Tidak ada Pak, tidak pernah ada bensin di sini, gitu kan? Oh, berarti kita tidak ada bensin. Oh ya, tidak ada. Oh, kalau gitu ada Pertalite kah? Kalau Pertalite ada, gitu. Pertamax ada. Nah, ini yang lucu sekali. Kemana? Apakah memang kita ini tidak mendapatkan hak subsidi? Padahal ini ekonomi kerakyatan yang di program pemerintah pusat loh, subsidi ini loh ya. Apa yang berbau subsidi itu adalah ekonomi kerakyatan. Yang ditunjang oleh subsidi, dibiayai sebagian duitnya oleh negara, itu adalah ekonomi kerakyatan. Oke, Bung Yani ditahan ya, sampai ekonomi kerakyatan permasalahan bensin. Ditahan dulu. Pak Cilik, tanggapan Anda dari pendapat Bung Yani, dan nanti ada SMS Yati yang masuk lagi. Silakan. Ya, kami sangat sepakat sebenarnya untuk Kalteng itu harus ada bensin. Oleh sebab itu kami nanti dari DPR komisi yang membidangi akan mempertanyakan ini kepada pihak pemerintah daerah, yaitu ke Bupati maupun ke Gubernur nanti. Jadi kenapa untuk Kalteng tidak ada bensin kan, sedangkan Kalteng masih bisa. Nah, jadi ini akan kami tindak lanjuti nanti. Terima kasih sekali dari Bung Yani ini. Ini berlaku untuk Kalteng atau khusus Bartim, Pak? Ya, saya lihat itu hampir seluruh Kalteng belum ada bensin. Oh begitu, Pak ya. Iya. Jadi hanya kita mengambil dari Kalsel, oleh sebab itu harga agak tinggi juga. Apakah ini memang kebijakan gubernur atau kebijakan bupati, kami juga masih belum tahu sebelum kami pertanyakan ini. Baik. Ada satu lagi Pak SMS yang masuk, Bung Yandi, mohon disimak. Pak Jain juga demikian. Dari 5561 yang berkaitan dengan harga gas. Bang, selamat malam dan salam untuk tamu kehormatan Pak Jain, Pak Cilik, dan Bung Yandi. Selamat malam Bung Jos, salam sehat. Saya Bung Ridwan dari Simpang Mengkuang. Saya mau curhat
permasalahan gas harganya sangat luar biasa, saya keberatan sekali. Dari harga 25, 30 sampai 35. Yang benar yang mana? Pak Cilik silakan jawab. Ya, artinya nanti kami akan koordinasi dengan Dinas Perdagangan. Bahwa ini sebetulnya harus kita, seperti apa yang dikatakan oleh Kanda Pak Jain tadi, kita bentuk tim nanti untuk menelusuri masalah harga kebutuhan pokok masyarakat di Barito Timur. Baik menyangkut masalah BBM, gas, dan bahan makan pokok kan seperti itu. Oke. Kita nanti dari tim Dinas Perdagangan ini membentuk terus supaya ini bisa diajukan ke pemerintah daerah. Apa diadakan pasar murah dan lain sebagainya nanti kan seperti itu. Oke. Kita ada kata action nih sebenarnya apa yang dikatakan oleh kita. Oke. Jadi pemerintah daerah itu berencana tetapi tidak ada action. Jadi keinginan kita ke depan di BNI betul-betul untuk mengawasi pembangunan yang ada di Barito Timur ini. Oke, baik, dapat poinnya dan ditahan sejenak. Sebelum kita lanjutkan, Bung Yandi, tadi di permasalahan ekonomi kerakyatan yang ada hubungan dengan bensin, kemudian ada pertanyaan berikutnya tadi yang ada hubungannya dengan gas yang harganya tidak jelas disampaikan ke kita tadi. Silakan Bung Yandi. Iya. Jadi ini masih terkait dengan bahan bakar tentunya ya. Iya. Bahan bakar masak-memasak lagi nih. Artinya begini, lagi-lagi ini masalah ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan yang disalurkan melalui gas 3 kg, ya kan? Itu adalah yang disubsidi oleh pemerintah. Yang disubsidi oleh pemerintah. Harganya berkisar rata-rata sebenarnya idealnya 18.000, ya kan? 18.000. Apalagi kita sudah memiliki stasiun bahan bakar gas ya. Kalau tidak salah di Ampah ya. Kalau tidak salah di Ampah, harusnya idealnya harganya tidak berkisar jauh sampai 35.000 itu. Waduh, itu sudah. Nah, lagi-lagi kita pertanyakan ini, memohon titip pesan kepada Ayahanda Pak Jain sama Pak Cidi, ya kan? Titip pesan kepada pemilik stasiun LPG ini gitu loh. Apakah ini sudah difungsikan secara maksimal? Nah, ini yang kita juga aneh, siapa juga ini pemilik stasiun LPG yang ada di Ampah itu, saya tidak mengerti ini. Nah, kemudian untuk meluruskan sesuatu hal, untuk bensin premium di Barito Timur, di daerah lain ada Pak Cidik. Rata-rata di seluruh Kalimantan Tengah, sepertinya Barito Timur saja yang premium kita hilang nih. Ya, nanti akan kita pertanyakan Pak. Iya, Bung Yandi. Jadi saya kebetulan kemarin saya sempat isi bensin gitu kan. Saya ke Palangka, saya juga pernah isi bensin gitu kan. Nah, saya ke daerah lain seperti Murung Raya dan Barito Utara juga bensin ada gitu kan. Nah, Bartim kok tidak ada, hilangnya kemana? Atau memang tidak diadakan atau bagaimana? Saya juga tidak menuduh gitu kan. Makanya kita rencana ini mau ke provinsi nanti mempertanyakan ini ke gubernur. Siap Pak, terima kasih banyak Pak. Ini akan ditampung aspirasi kita nih, teman yang SMS tadi. Artinya ini akan ditindaklanjuti oleh DPRD kita. Karena bagaimanapun jika memang terbukti bahwa memang ada disalurkan premium untuk Barito Timur melalui stasiun induk di Banjarmasin, ya kan? Memang ada, ya kan, tapi tidak sampai. Nah, itu juga persoalan lain, itu sudah persoalan saya pikir. Kita pertanyakan kemana arahnya kan gitu. Kemana arahnya gitu kan? Nah, itu sama saja membunuh rakyat. Apalagi di tengah pandemi COVID ini begitu. Tapi mudah-mudahan itu tidak terjadi ya. Saya tidak menuduh, tapi memang itu perlu ditelusuri. Perlu ditelusuri itu. Baik. Makanya begitu juga dengan makanya kami di BR akan menelusuri ini Bung Yandi. Ya, siap Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Pak. Ini faktual dari ekonomi kerakyatan yang disalurkan melalui pemerintah pusat. Gitu. Betul. Jangan euforia ekonomi kerakyatan sebagai topeng. Gitu kan? Iya. Seperti yang dikatakan Ayahanda Pak Jain tadi. Jangan euforia aja dong. Ekonomi kerakyatan ini bentuk-bentuk subsidi itu adalah ekonomi kerakyatan. Sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 45. Jadi bukan persoalan menggeser pekerjaan mereka, bukan itu.
Itu apa ya namanya ya? Yang diinginkan ekonomi kerakyatan dari mata pencaharian mereka yang sehari-hari untuk memenuhi kebutuhannya menjadi tidak layak menjadi layak. Itu yang namanya ekonomi kerakyatan, gitu kan? Nah, misal petani karet, yang mereka yang dari harga itu, kemudian bagaimana pemerintah daerah bisa memberdayakan semaksimal mungkin industri-industri hilir yang berkaitan dengan karet sehingga harga karet terstabilkan dan terangkat, gitu kan? Kemudian untuk melakukan pembelian itu dilakukan melalui UKM, koperasi, bukan melalui tengkulak lagi, gitu. Nah, itu ekonomi kerakyatan yang menunjang. Mungkin persoalan lain juga yang buruh tani tidak punya tanah, bagaimana dia bisa memiliki tanah sendiri, ya kan? Sektor real bisa jalan, pedagang kecil bisa terangkat kehidupannya dari yang tidak punya tempat, kaki lima menjadi punya tempat. Itulah meningkatkan kesejahteraan, seperti itulah yang dimaunya ekonomi kerakyatan, bukan ekonomi pembangunan yang disalurkan melalui Permendagri, gitu kan? Itu beda cerita. Jangan jadikan alasan ini menjalankan ekonomi kerakyatan berdasarkan Permendagri yang baru, ya kan? Padahal ini bukan itu maksudnya, gitu loh. Visi dan misi, janji kemarin saat menjadi ingin menjadi pemimpin daerah ini, maksudnya pasti memiliki ide dan gagasan ekonomi kerakyatan yang mau dijalankan di Barti. Jalankanlah itu. Laksanakanlah itu. Iya, oke. Nah, bukan sebagai semboyan, bukan sebagai euforia lagi. Oke. Baik, Bung Yandi, saya ingin memperkaitkan apa ada hubungannya tema yang kita bahas ini tadi. Apa perlu manusia Superman atau manusia setengah dewa untuk menyelenggarakan pemerintahan di Kabupaten Batu Timur yang ada kaitannya dengan pembahasan tadi? Silakan. Ya, artinya begini, sebagai seorang manusia, ya kan? Ya. Sebagai seorang manusia biasa, menjadi seorang pemimpin, menjalankan bagaimana sistem peraturan yang sudah diamanahkan kepadanya. Itu yang sebenarnya dimaui, bukan Superman atau manusia setengah dewa. Seorang manusia yang bisa menjalankan kepemimpinannya dengan amanah. Dengan amanah itu maksudnya adalah menjalankan sistem penyelenggaraan pemerintahan ini sesuai aturan. Hati nurani. Nah, ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Bisa saya sampaikan. Kita tidak menginginkan Superman, kita tidak menginginkan manusia setengah dewa, ya kan? Itu adalah cerita versinya The Marvel, Superman, ya kan? Manusia setengah dewa cerita versinya Kobing Ho. Kemudian akhirnya Iwan Fals yang bisa saya tangkap, gitu kan? Nah, itu hanya sebagai sebuah ungkapan. Kita menginginkan orang yang memiliki power, tapi juga penuh dengan kebijaksanaan. Tapi kita tidak menginginkan realitanya seperti itu. Kita hanya ingin seorang pemimpin yang amanah, yang menjalankan aturan ini tidak ditabrak, sesuai aturan. Sudah sistem ini jalan bagus, pasti bagus semuanya. Pak Cilik, silakan. Ya. Kami sangat sepakat dengan Bung Yandi bahwa tidak, artinya jadi pemimpin itu tidak perlu pintar, tapi bisa menjalankan sistem dengan baik, kan begitu. Iya. Apabila sistem tidak jalan, saya kira semuanya mungkin akan macet. Itu saja kan. Baik. Artinya sistem lah yang perlu diperbaiki, kan begitu. Sistem yang harus diperbaiki. Pak Cilik, ada waktu 1 menit sebelum kita tutup. Silakan untuk menyapa pendengar dan juga tentunya menyampaikan salam untuk masyarakat Batu Timur. Silakan. Ya. Artinya kami sangat berterima kasih sekali diberi kesempatan untuk memberikan masukan di Radio Monika Surya ini. Iya, siap. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita Batu Timur, begitu, untuk masyarakat kita. Siap. Karena keinginan kita semua adalah untuk memajukan Batu Timur ini bagaimana supaya masyarakatnya bisa sejahtera. Iya. Nah, gitu. Saya kira kami sangat sepakat dengan Bung Yandi tadi. Terima kasih Pak Cilik. Iya, terima kasih. Bung Yandi, ada beberapa menit silahkan sebelum ayah yang mau nutup kuliah sebelum ini. Closingnya ayah Anda ya. Silakan Pak. Closingnya ayah Anda bacain ya. Iya, siap. Begini. Mari kita jadikan pelantikan sekda hari ini babak baru, ya kan?
untuk perbaikan sistem penyelenggaraan pemerintahan ke depan. Mari kita membuka hati nurani kita, ya kan? Sebagaimana yang diungkapkan beliau tadi. Mari kita bekerja bersama, ya kan? Mari kita bersatu membangun Bartim. Dan terakhir, dambung harga mati. Iya. Dambung ya harga mati. Silakan ayahanda yang statement. Yang terakhir, dambung harga mati. Iya, oke. Cukup, Pak Yandi? Cukup itu saja. Oke. Terima kasih, Pak Jain. Silakan Pak, ada beberapa waktu dan sekaligus closing statement, Pak. Ya, mungkin sebelum saya menutup mengomentari. Silakan, Pak. Masalah gas dan tadi bahan bakar kan. Ya. Itu biasanya dulu kan kita minimal 6 bulan sekali kita ada evaluasi, ada rapat. Ya. Dan itu ada SK Bupati itu. Ada SK ya, Pak? SK. Ya, kalau dia melanggar dan sebagainya itu bisa ditindak itu. Iya. Yang si agen atau kan mampunya kalau dia ada dalam harga eceran tertingginya sekian. Harga head ya. Ternyata ada seenaknya hanya menaikkan, nah itu bisa kena denda aja atau kena sanksi hukuman dan sebagainya. Nah itu khusus mengenai itu. Itulah ada standarisasinya gitu. Jadi kita ada parameter untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. Iya. Nah kemudian mengenai masalah mudah-mudahan kami kira ini Radio Monika ini bermanfaat sekali untuk kepentingan masyarakat dan sebagainya. Mudah-mudahan ini bisa didengar semua. Siap. Dan soal itu ada yang pro kontra, ada yang positif negatif, itu wajar-wajar aja kan. Yang penting ya kita memberikan sumbangsih pemikiran untuk Timor ini kan itu. Oke, siap. Nah kemudian yang terakhir tadi saya sangat sepakat Pak kata Nakbayani tadi bahwa dambung harga mati. Itu mau tidak mau karena itu masa depan anak cucu kita, masa depan anak. Jadi kalau kita tidak memelihara sejengkal pun wilayah kita itu berarti kita sudah gagal melaksanakan pembangunan pemerintahan itu. 30 triliun dolar. Oh iya, 30 triliun dolar. Bukan rupiah. 30 triliun dolar itu. Iya, karena di sana uranium ada, migas ada. Itu ada satu gunung namanya Gunung Tihan itu semua batu granit yang sudah tua itu. Tinggal dipanen aja. Luar biasa itu. Kemudian dengan masuknya Tabalong itu berarti akses kita untuk keluar ke Kalimantan Timur, ke ibu kota negara tertutup. Dulu akses kita bisa sampai ke bawah Gunung Rambutan sana. Oke, baik. Tapi yang mudah-mudahan perjuangan teman-teman untuk mengembalikan apa itu kewilayahan batas-batas Barat Timur, sehingga Dambung dan sekitarnya. Ini kan bukan hanya Dambung tapi dan sekitarnya. Oke. Ini termasuk Banu Lima, Pasar Panas ini kita semua tergeser semua. Oke, baik. Seperti desa Gudang Seng itu hampir separuh itu hilang. Iya. Nah itu kan jadi disitulah kita diminta pertanggungjawaban oleh masyarakat dan itu anak cucu kita yang minta pertanggungjawaban dengan kita nanti. Ya, kami kira itu dan semoga Radio Monika ini tetap berjaya. Oke, terima kasih banyak. Oke, mohon dukungannya dan terima kasih banyak untuk Pak Jain Ajanda, juga Pak Cilik, kehormatan silakan Pak Cilik. Juga Bung Yandi, selamat malam Bung Yandi, terima kasih banyak Bung Yandi atas hadirnya di acara ini. Dan tentunya untuk kesimpulan malam hari ini tidak lepas dari tema kita yang cukup unik, tapi yang penting adalah punya pemimpin yang punya hati nurani. Intinya sih itu. Terima kasih banyak atas kebersamaannya dan mari maju selangkah seiring perkembangan zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa bersama saya Bung Joas Bima Sena. Seperti biasa saya janji tadi dan dari beberapa hari yang lalu sebenarnya kita mau adakan acara talkshow malam hari. Rencana talkshow kita di hari Senin ya, setiap hari Senin. Namun dikarenakan padatnya berita yang harus kita angkat dan tentunya
untuk rekan-rekan juga menunggu tentang kabar berita Barito Timur, bagaimana langkah-langkah ke depannya. Tentunya untuk hari ini kita angkat sebuah talk show. Judulnya sih cukup antik sih untuk hari ini judulnya. Ada tamu kehormatan dulu saya. Bapak Cilik, selamat malam Pak Cilik. Halo Pak Cilik, selamat malam. Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, iya, mohon maaf. Ya. Oke, baik. Dan selamat malam Pak Cilik, selamat datang. Mudah-mudahan sehat selalu. Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat, amin. Dan mudah-mudahan sehat selalu. Iya, oke, baik. Itulah tadi pendengar Radio Monika Surya Barito FM di mana saja berada. Anda yang berada di 92 untuk wilayah Tamyang Layang hingga Kalsel, dan juga di Ampah dan sekitarnya di 98,8 FM. Saya juga di ujung telepon ada Bung Yandi. Bung Yandi, selamat malam Bung Yandi. Selamat malam Bung Jos, selamat malam Pak Cilik, dan selamat malam pemirsa Radio Monika dimanapun berada. Oke, baik, terima kasih Bung Yandi. Selamat malam semuanya. Oke, juga di ujung telepon ada satu rekan lagi yang tidak pernah kita lupakan. Rekan kita yang cukup kental dengan Bung Jos ini, Bang Jumudi. Halo Bung, apa kabar Bung? Ya, selamat malam. Oke, Bung Jumudi sehat Bung ya? Iya, betul. Oke, baik, sehat. Silakan. Oke, baik. Pak Cilik, untuk malam hari ini temanya adalah yang berkaitan dengan tentunya penyelenggaraan pemerintahan. Jadi di sini ada sebuah tema, temanya unik sekali ini. Iya, silakan. Apakah perlu manusia Superman atau manusia setengah dewa untuk menyelenggarakan pemerintahan di Kabupaten Barito Timur? Ini tentunya sudah kami sebar di WA kita supaya nanti pada sama-sama untuk mendengar di acara talk show kita malam hari ini. Pak, berkaitan dengan pelantikan tadi, coba sebentar ya, saya akan ini buka sedikit ya perihal dengan kegiatan tadi Pak ya. Lampiran 3, daftar lampiran keputusan Bupati Barito Timur nomor 821.2 garing 1205 garing 2 Romawi titik 1 garing BKP SDM tanggal 18 September 2020 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan administrator di lingkungan pemerintah Kabupaten Barito Timur. 1. Ardine SE, jabatan lama, Kepala Bidang Politik dan Kemasyarakatan Kesbangpol Eselon 3B, jabatan baru, Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Eselon 3B. 2. Harudiansah SP, jabatan lama, Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Eselon 3B, jabatan baru, Kepala Bidang Politik dan Kemasyarakatan Kesbangpol Eselon 3B. Tamyang Layang 18 September 2020. Bupati Barito Timur cap ditandatangani Ampera Ayam Bebas. Lampiran 2, daftar lampiran keputusan Bupati Barito Timur nomor 821.2 garing 1205 garing 2 Romawi titik 1 garing BKP SDM tanggal 18 September 2020 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan administrator di lingkungan pemerintah Kabupaten Barito Timur. 1. Freddy Tangkasiang SSTP, jabatan lama, Camat Pajoipat Eselon 3A, jabatan baru, Kepala Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Eselon 3A. 2. Normansyah SH, jabatan lama, Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Eselon 3A, jabatan baru, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Eselon 3A. 3. Dr. Anda Herwani MM, jabatan lama, Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Eselon 3A, jabatan baru, Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Eselon 3A. 4. Mulyadi SHMM, jabatan lama, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Eselon 3A, jabatan baru, Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat DPRD Eselon 3A. 5. Aripanan Putut Lelu SH,
Jabatan Lama, Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Eselon 3A. Jabatan Baru, Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Eselon 3A. 6. Insinyur Monika MM. Jabatan Lama, Sekretaris Dinas Pertanian Eselon 3A. Jabatan Baru, Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Eselon 3A. 7. Fauzi Nur SPTME. Jabatan Lama, Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat DPRD Eselon 3A. Jabatan Baru, Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Eselon 3A. 8. Abiyahin SPMAP. Jabatan Lama, Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Eselon 3A. Jabatan Baru, Sekretaris Dinas Pertanian Eselon 3A. 9. Joni Orongan SPTMM. Jabatan Lama, Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Eselon 3A. Jabatan Baru, Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Eselon 3A. 10. Andrunganyan SOSMM. Jabatan Lama, Kepala Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Eselon 3A. Jabatan Baru, Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Eselon 3A. 11. Albert SEMM. Jabatan Lama, Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Eselon 3A. Jabatan Baru, Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Eselon 3A. 12. Dr. Andes Supriyadi MMA. Jabatan Lama, Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Eselon 3A. Jabatan Baru, Camat Pajaupat Eselon 3A. Tamiang Layang, 18 September 2020. Bupati Beratai Timur, cap ditandatangani Ampera Ayam Bebas. Iya, informasinya begitu. Tadi ada pelantikan tadi sore di rumah jabatan Bupati. Oh iya, oke, baik. Oh iya Pak Cilik, silakan untuk memberikan gambaran Pak berkaitan dengan ini Pak, dengan pelantikan tadi sore Pak, silakan. Saya dengar itu pelantikannya, ya saya tidak bisa jelas juga ngomongnya karena saya juga tidak diundang. Iya. Nah, cuma informasinya ada pelantikan pejabat sekda. Pejabat sekda ya. Dari provinsi. Oke. Kemudian ada beberapa pemindahan kepala dinas. Itu informasi yang kami dengar dari ya sepintas orang lewat aja ngomong. Soalnya kami tidak diundang juga dalam acara ini. Oh, tidak kena undangan Pak tadi Pak ya? Ya, tidak ada undangan. Tidak ada undangan sama sekali. Bung Yandi. Ya, bagaimana Pak Cilik tadi bilang bahwa hari ini ada pelantikan dan ini memang isu yang sangat menarik karena ini sepertinya sifatnya agak mendadak. Iya. Berita yang kita terima. Ya, saya sendiri baru terima informasi jam 10 tadi ya, kurang lebih bahwa ada pelantikan pejabat sekda. Gitu kan? Ya. Selama ini kan ramai sekali nih kita bicarakan polemik carut marut masalah sekda di Bartim. Ternyata hari ini sudah dilakukan pelantikan pejabat sekda yang isi informasinya adalah itu ditunjuk langsung dari pihak provinsi. Ya, artinya langsung, ya. Sebagaimana pernah kita kemukakan kemarin ya Bung Jos ya. Kemungkinan akan terjadi pengambil alihan dari provinsi sesuai pasal 235 Undang-Undang Pemda apabila ini berlarut-larut. Nah, hari ini sepertinya hal itu terbukti begitu. Iya. Dan agak unik juga ini, saya juga terima sore tadi tema yang Bung Jos sebarkan mengenai pembicaraan hari ini sehingga saya agak meraba-raba sedikit, ya kan? Iya. Apakah Superman atau manusia setengah dewa? Dalam kepala saya ini Superman adalah produksinya dari Marvel Group, gitu kan? Gitu kan? Dan betul begini. Istilah manusia setengah dewa ini ada dua referensi yang saya dapatkan. Satu itu di cerita Silat Koping Ho yang bernama Bukek Siansu dan satunya lagi adalah judul lagu dari syair lagu dari Iwan Fals gitu ya kan, di mana lagu ini pernah diproduksi dan dikeluarkan zaman Presiden SBY. Nah, saya jadi dalam kepala saya ini kenapa ini Pak Bung Jos mengambil tema ini dan kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan dengan Bartim. Mungkin Bung Jemudi nanti lebih paham ini kali ya. Oke. Bung Jemudi.
Silakan Bung Jumudi. Halo Bung Jumudi. Halo. Bung Jumudi masih